Menjadi anak pertama yang selalu terlihat tegar dan kuat seperti Baja itu gak mudah. Apalagi kalau usianya masih kecil tapi udah harus dipaksa menjadi dewasa lantaran gak ada lagi orang tua yang bisa menjadi tempat bersandar di tengah kehidupan yang keras ini. Padahal kita semua tahu kalau menjadi dewasa itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocah ini namanya Ziyah. Kedua orang tuanya telah meninggal saat adiknya yang bernama Piali masih berusia 5 bulan. Sejak saat itu kehidupan Ziyah berubah total. Selain menjadi seorang kakak, Ziyah juga mau gak mau harus menjadi seorang ibu, sekaligus juga seorang ayah untuk Piali. Di saat anak-anak seusianya pergi sekolah dan asik-asiknya bermain, Ziyah justru harus bekerja mencari uang dan merawat Piali. Biasanya sebelum berangkat kerja, Ziyah akan lebih dulu memandikan Piali, mencuci baju dan menyiapkan sarapan. Lalu gak lama setelah itu temannya yang bernama Sahir pasti selalu datang ke rumah untuk menjemput Ziyah pergi bareng ke tempat kerja. Selagi Ziyah kerja, Piali tetap tinggal di rumah sendirian. Ziyah dan Sahir kemudian sampai ke pusat kota. Mereka dengan cepat turun ke jalanan untuk menjual mainan. Selesai berjualan, mereka segera menyetorkan hasil jualannya ke tangan kanan bos mereka yang bernama Ambru. Mereka semua akan menerima upah sebesar Rp100.000 setiap seminggu sekali. Apabila gak ada satupun mainan yang terjual, Ambru dengan senang hati akan memotong separuh gaji mereka. Sepulang kerja, Ziyah diminta menemui bosnya yang bernama Niko. Berdasarkan informasi dari Ambru, Niko baru tahu kalau Ziyah memiliki adik perempuan. Ia lantas meminta Ziyah membawa Piali ke hadapannya. Ketika melihat Piali tampak begitu sehat, Niko pun ingin Piali ikut bekerja. Mendengar itu, Ziyah pun tentu saja nggak mengizinkannya. Baginya cukup dirinya aja yang bekerja mencari uang. Adiknya yang masih kecil itu nggak perlu repot-repot dilibatkan dalam pekerjaan ini. Gak terima omongannya dibantah, mulai sekarang Ziyah harus membayar uang sewa kontrakannya. Karena hanya yang mau bekerja dengannya saja yang boleh tinggal di kontrakan itu secara gratis. Atas kenyataan pahit itu, Ziyah mencoba mencari uang tambahan dengan melamar kerja di sebuah tempat jahitan. Tapi karena Ziyah masih di bawah umur, ia pun gak bisa kerja di sana. Walau kecewa, Ziyah tetap berbesar hati menerimanya. Dan sebelum pulang, Ziyah meminta izin mengambil sisa-sisa potongan kain yang ada di sana. Ziyah berencana akan menggunakan sisa-sisa potongan kain itu untuk membuatkan Piali baju baru. Ketika bajunya jadi, Piali terlihat sangat kegirangan karena baju barunya itu ada sayapnya. Setelah itu, Ziyah dan Sahir mengajak Piali jalan-jalan ke pasar sambil membeli jagung bakar kesukaan Piali. Melihat Piali tampak happy, Ziyah pun jadi ikutan happy. Karena baginya kebahagiaan Piali adalah kebahagiaannya juga. Malamnya, di saat orang-orang udah terlelap, Ziyah rupanya masih sibuk membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas yang selama ini sering ia kumpulkan. Kali ini Ziyah berniat akan membuat sebuah boneka mini yang terinspirasi dari adiknya. Besoknya Ziyah kembali turun ke jalanan untuk menjualkan mainan milik Niko. Ia lalu menawarkan mainan itu ke seorang pria bernama Salman. Sayangnya Salman sama sekali gak tertarik dengan mainan itu. Tapi Ziyah terus saja membujuknya hingga akhirnya ia mengeluarkan boneka mini buatannya semalam.
Melihat betapa indahnya boneka itu, Salman pun seketika terkesima sampai-sampai ia langsung membeli tuh boneka melebihi harga aslinya yang Ziyah tawarkan. Sewaktu Ziyah menyetorkan hasil penjualannya, Amru tiba-tiba memarahi Ziyah habis-habisan lantaran ia sudah lancang menjual kerajinan tangannya buatan sendiri. Padahal sudah jelas aturannya kalau nggak ada yang boleh menjual mainan selain mainan milik Niko. Sahir yang sudah muak mendengarnya pun segera menyumpal mulut Amru dengan tisu dan menghajar Amru sampai pingsan. Dengan cepat, Sahir pun mengajak Ziyah lari sekencang-kencangnya. Merasa kondisinya sudah aman, Zahir dan Ziyah langsung berhenti berlari. Akibat kejadian tadi, Zahir yakin Niko nggak akan melepaskannya. Untuk itu, Zahir mengajak Ziyah pergi meninggalkan desa. Tapi Ziyah menolaknya. Ia nggak tahu harus kemana lagi, karena cuma di desaannya Ziyah bisa kerja. Dan akhirnya Zahir pun kabur sendirian. Lagian semua ini murni kesalahannya. Niko nggak akan mungkin menyakiti Ziyah. Sesampainya Ziyah di kontrakan, ia kaget melihat Niko dan anak buahnya telah menunggu dan tanpa basa-basi, Niko langsung menanyakan keberadaan Sahir. Namun Ziyah terus saja menutup mulutnya hingga membuat Niko kehilangan kesabarannya. Detik itu juga Niko ingin Ziyah dan Piali angkat kaki dari kontrakannya. Ziyah sontak bersujud di kaki Niko agar Niko berubah pikirannya. Namun semua itu gak mampu meluluhkan hatinya Niko. Karena apapun yang udah Niko putuskan gak bakal pernah bisa diganggu-gugat lagi. Sambil menahan tangis, Ziyah mengajak Piali segera mengemasi barang-barang mereka dari kontrakan. Dengan berat hati, Ziyah dan Piali pun mulai berjalan meninggalkan kontrakan dan desa yang sangat mereka cintai selama ini. Karena gak ada tempat tinggal lagi, Ziyah dengan sangat terpaksa mengajak Piali tidur di bawah kolong jembatan, yang kemudian hujan turun dengan begitu derasnya. Keesokan harinya Ziyah menggandeng Piali untuk mengikuti langkahnya yang terus saja berjalan tanpa tujuan. Entah sampai kapan mereka harus berjalan seperti ini. Tapi yang pasti Ziyah gak akan pernah menyerah dengan hidupnya. Ia lalu mencoba melamar kerja di sebuah warteg. Namun baru saja Ziyah mau ngomong, si pemilik warteg sudah lebih dulu meminta Ziyah untuk pergi dari sana. Dan atas kejadian itu Piali merasa mereka sekarang ini sudah seperti seorang pengemis. Gak ingin Piali berpikir demikian, Ziyah dengan cepat membeli sebuah makanan di warteg yang tadi mengusir mereka dengan menggunakan uang terakhir yang Ziyah miliki. Lalu Piali pun menyantap makanannya dengan sangat lahap. Pas lagi enak-enaknya makan, mereka berdua tiba-tiba didatangi dua pria asing bernama Bilal dan juga Aloshi yang mengaku-ngaku sebagai petugas kesejahteraan anak. Melihat Ziyah dan Piali gak mirip, Bilal dan Aloshi segera mengecek barang bawaan dua bocah itu. Sambil ketakutan, Ziyah menjelaskan bahwa ia dan Piali adalah seorang yatim piatu. Kedua orang tua mereka telah meninggal saat bekerja. Mendengar kenyataan itu, Bilal dan Aloshi langsung mengajak Ziyah dan Piali ke yayasan anak. Namun dalam perjalanan menuju yayasan, Ziyah nggak sengaja mendengar percakapan di antara Bilal dan Aloshi jika ia dan Piali nanti akan ditempatkan di yayasan yang berbeda. Ketika Bilal meminta Aloshi menghentikan sejenak mobilnya untuk beli rokok, disitulah Ziyah diam-diam mengajak Piali kabur. Sialnya Bilal melihatnya dan yang kemudian terjadi, mereka saling kejar-kejaran.
Zia kemudian berhasil menemukan Sahir. Sebenarnya sebelum Sahir kabur, Sahir sempat memberitahu lokasi pelariannya. Di situ Zia minta tolong Sahir mencarikan dirinya tempat tinggal dan pekerjaan. Gak tega melihat Zia dan Piali luntang-lantung di jalanan, Sahir pun membujuk bosnya agar memberi Zia kerjaan. Sebenarnya si bos mau-mau aja nerima Zia, tapi melihat tokonya sebulan terakhir ini sangat sepi, ia pun terpaksa menolak Zia. Meski begitu, si bos mencoba membantu Zia mencari kerjaan lain dengan mengenalkannya ke temannya yang merupakan seorang pengusaha barang rongsokan. Namanya adalah Amir. Awalnya Amir gak mau menerima Zia, mengingat Zia masih di bawah umur. Tapi setelah tahu Zia udah gak punya orang tua lagi, Amir pun merasa kasihan. Ia lalu menerima Zia asalkan saat kerja, Piali gak boleh ikut ke tempat kerja. Dan Amir pun hanya akan memberikan Zia bayaran sebesar Rp30.000 per harinya. Setelah Zia berhasil mendapatkan kerja, Sahir lalu meminta bantuan temannya yang bernama Papoy untuk mencarikan Zia dan Piali tempat tinggal. Dengan cepat Papoy membawa Zia dan Piali ke sebuah pemukiman yang dipenuhi dengan gubuk, yang mana semua gubuk itu Papoy sewakan. Dikarenakan semua gubuknya udah penuh sementara waktu, Zia dan Piali menyewa bersama seorang pria yang bernama Selva dengan biaya sewa 200.000 sebulan. Jika Zia sudah tinggal lama dan berkelakuan baik, nanti Zia bisa membangun gubuknya sendiri. Gak lama kemudian Zia dan Piali mulai membersihkan diri mereka dengan mandi di kali yang ada di dekat pemukiman itu. Malamnya saat Zia dan Piali sedang menyiapkan makan malam, salah seorang tetangga meminta Zia untuk menjaga Piali dengan baik dan jangan membiarkan Piali di gubuk sendiri. Pokoknya Zia harus berhati-hati dengan Selva karena Selva adalah laki-laki yang mata keranjang. Tengah malam Zia terbangun dan mendapati Selva sedang memandangi Piali yang tertidur. Katanya ia sedang mencari korek api. Sontak saja Zia ketakutan. Dan setelah itu Zia gak bisa tidur lagi. Gak ingin sesuatu hal yang buruk menimpa Piali, Zia pun akhirnya mengajak Piali ke tempat kerjanya. Tadinya Amir mau memarahi Zia karena sudah melanggar aturannya. Tapi Amir segera mengurungkan niatnya dan malah menyuruh Piali menunggu Zia kerja di luar bersama dirinya. Lalu Amir menyuruh salah satu pegawainya yang bernama Ambi untuk menjelaskan pekerjaan Zia. Jadi Zia hanya perlu menyortir barang rongsokannya. Dan kalau Amir datang menghampirinya, Zia harus memegang sesuatu di tangannya. Jika Zia nggak melakukannya, Ambi jamin Zia bakalan kena omel sama si Amir. Sementara itu, Piali yang lagi menunggu Zia tiba-tiba diajak main sama bocah perempuan yang bernama Aisyu. Rupanya Aisyu ini adalah cucunya Amir. Tanpa pikir panjang, Aisyu mengajak Piali main ke rumahnya. Di sana sudah ada ibu dan kakak Aisyu. Nama mereka adalah Selena dan juga Amina. Dan tanpa terasa Zia pun ternyata telah selesai bekerja. Ia lalu menjemput Piali untuk pulang. Dan di hari berikutnya Amir memberikan Zia sebuah sepeda gerobak untuk mengambil barang rongsokan di tempat kliennya. Ketika Zia sedang memindahkan barang rongsokan, ia nggak sengaja menemukan sebuah ukulele. Dengan girangnya Zia meminta izin ke Amir untuk mengambil ukulele itu. Namun di luar dugaan, Amir ternyata menentang keras tindakan Zia tersebut. Karena semua barang rongsokan itu harus dijual kembali. Hal itu lantas membuat Zia serasa ditampar. Ia lalu mengajak Piali pulang sambil tertunduk lesu. Suatu hari saat Piali sedang bermain dengan Aisyu, ia mendadak kaget dengan kedatangan ayah Aisyu yang ternyata adalah petugas kesejahteraan anak yang dulu sempat ingin membawa Piali dan Zia ke yayasan. Ia adalah Bilal. Takut sampai koleganya pada tahu, Bilal meminta Amir segera memecat Zia supaya besok ia bisa membawa dua bocah itu ke yayasan. Mendengar itu, Amir tentu saja nggak setuju. Ia akan tetap mempertahankan Zia untuk terus bekerja dengannya. Sontak saja hal itu semakin menyulut emosi Bilal. Ia lalu meminta anak dan istrinya segera masuk ke rumah.
Di dalam rumah, Selena mencoba menenangkan Bilal dengan mengatakan bila dirinya akan berusaha memberikan Zia pengertian agar mau tinggal di yayasan. Beberapa hari kemudian, Selena mengajak Zia berbicara secara empat mata. Ia meminta Zia memikirkan kembali keputusannya tentang yayasan itu. Walaupun mereka nantinya tinggal di yayasan berbeda, Zia masih bisa mengunjungi Piali. Lagian Zia harusnya sadar bahwa ia nggak selamanya bisa melindungi dan membiayai kehidupan Piali. Sekarang sih, Zia memang masih bisa membiayai kebutuhan Piali karena Piali masih kecil. Tapi ketika Piali nanti bertambah besar, otomatis kebutuhan Piali juga bertambah banyak. Dan itu membutuhkan biaya yang gak sedikit. Meski omongan Selena ada benernya, tapi Zia tetap kekeh dengan keputusannya. Ia selamanya akan selalu ada di sisi Piali. Beberapa saat kemudian, Amir pun pulang dan memberitahu Selena kalau Amina baru saja menjadi juara pertama lomba melukis di sekolahnya. Untuk merayakan kemenangannya itu, Amina pun membagi-bagikan kue ke semua pegawai kakeknya, termasuk kepada Zia. Zia yang penasaran dengan lukisan Amina meminta Amina segera menunjukkan lukisannya. Ketika Zia sedang melihatnya, Amir tiba-tiba datang dan terlihat marah. Ia kemudian meminta Amina mengambil kembali lukisannya. Ia takut kalau lukisan cucunya itu rusak gara-gara tangannya Zia yang ia yakini pasti kotor karena habis megang barang-barang rongsokan. Selesai kerja, Zia dan Piali belum bisa pulang akibat terjebak hujan yang cukup deras. Selagi menunggu hujan reda, Zia memanfaatkan waktunya untuk berkreasi. Ambi yang melihatnya langsung memberikan jas hujan agar mereka bisa lekas pulang. Malamnya pas Amina, Aisyu, dan Amir habis pulang ngaji, mereka spontan tercengang melihat hasil kreasi yang Zia bikin tadi sore terlihat sama persis dengan lukisan milik Amina. Bahkan mereka nggak nyangka Zia begitu lihai menyulap barang rongsokan menjadi sebuah kerajinan tangan yang terlihat sangat menawan. Amir lalu mencium tangan Zia. Ia menyesal telah menghina tangan Zia yang ternyata menyimpan bakat yang luar biasa. Baginya hanya ada satu dari sejuta orang yang bisa mendapatkan bakat seperti Zia. Mulai sekarang Zia boleh mengambil sesuka hatinya barang rongsokan mana yang ingin ia bawa pulang. Sejak saat itu, hari demi hari Zia lalui dengan membuat berbagai kerajinan tangan dari barang rongsokan milik Amir yang kemudian ia jual di tokonya Bos Sahir. Gak hanya itu, Zia juga memberikan hasil kerajinan tangannya pada Amina dan Selena yang berupa ukulele yang ia sulap menjadi sangat indah serta sepasang anting yang cantik. Dari hasil penjualan kerajinan tangannya itu, Zia kini sudah mampu membiayai Piali ikut bimbel dengan anak-anak seusianya. Dan sesaat kemudian, Zia mulai membangun gubuknya sendiri dari barang rongsokan milik Amir yang tentu saja dibantuin sama Sahir. Melihat gubuknya telah jadi, Piali langsung kegirangan. Apalagi di gubuknya itu memiliki sayap. Dengan semangat, Zia dan Piali mulai menghiasi isi ruangan gubuknya. Rasanya semua ini masih terasa seperti mimpi. Smile on your face, little moments Mando, Mando, Mando. This will go, and wonders will sink it happen. Someday for you, don't want no heaven. I don't wanna be a firefly. Mando, 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 Mando. Waktu Zia pulang kerja, ia diomeli oleh seorang ibu-ibu yang gak terima karena Zia telah membangun sebuah gubuk yang bagus. Jika pemerintah kota melihatnya, bisa-bisa subsidi sewa mereka akan dicabut. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka semua bisa diusir dari sana karena dikira mereka banyak duit. Dan dengan entengnya si ibu ceplas-ceplos ingin meminta Zia segera merobohkan gubuknya.
Kalau Zia nggak mau melakukannya, ia sendirilah yang akan membakarnya. Gak ingin keadaan semakin memanas, ketua RT pemukiman itu pun langsung menghentikan keributan itu. Piali pun jadi khawatir kalau gubuk yang udah susah payah Zia bangun harus dirobohkan begitu aja. Dengan cepat Zia menenangkan Piali kalau gubuknya sampai kapanpun gak akan pernah bisa dihancurkan. Piali harus ingat kalau gubuk mereka itu ada sayapnya. Jadi sebelum sempat dihancurkan oleh warga, gubuknya otomatis sudah terbang duluan. Mendengar itu, Piali pun tertawa. Zia lalu mengajak Piali pergi ke suatu tempat, yaitu bandara. Karena di sanalah Zia bisa mewujudkan impian Piali yang ingin melihat pesawat lebih dekat. Setelah puas melihat pesawat, mereka pun pulang dengan perasaan yang bahagia. Namun semua itu seketika sirna saat sebuah mobil tiba-tiba menabrak mereka. Piali pun lantas menangis histeris saat mendapati Zia gak ada di sisinya. Dan untuk menyingkirkan rasa kesepiannya itu, Piali segera melukis wajah Zia. Gak lama dari itu ada sebuah suara yang manggil-manggil namanya Piali. Piali? Sementara itu, Zia ternyata masih selamat. Ia kini berada di sebuah yayasan. Aloshi cerita kalau ada orang yang gak dikenal membawa Zia ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakitlah yang menghubungi yayasan. Rupanya Zia waktu itu udah gak sadarkan diri selama 2 hari. Anehnya saat Zia ditemukan di tempat kecelakaan, Piali sama sekali gak ada di sana. Aloshi pun berjanji akan membantu mencari keberadaan Piali. Dan saat Zia disuruh main bola sama anak-anak yayasan, Zia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap kabur dari yayasan. Ia lalu terus berlari dan terus berlari menuju gubuknya. Karena itulah satu-satunya harapan yang memungkinkan Piali ada di sana. Sayangnya ketika Zia sampai, gubuknya ternyata udah gak ada. Dan yang tersisa di sana hanyalah sepatu Piali. Di tengah kesedihannya, Amir datang dan memberitahu Zia apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa pikir panjang, Zia kembali berlari sekuat tenaga agar segera bisa bertemu dengan adik kesayangannya. Dan betapa kagetnya Zia saat mendapati gubuknya ternyata diangkut ke pamerannya Salman. Rupanya Salman selama ini adalah seorang seniman internasional yang menjabat sebagai ketua kurator di India. Selama ini Salman telah mencari Zia kemana-mana. Dan akhirnya Salman bisa menemukan Zia berkat cerita dari Selva kalau ada bocah laki-laki di pemukimannya yang membangun gubuk dengan barang rongsokan. Zia benar-benar telah sukses membuat keajaiban dunia dengan gubuk dan karyanya yang lain yang ternyata memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Dan sebenarnya Salmanlah yang tadi memanggil-manggil Piali. Ia juga takjub dengan bakat melukis Piali yang unik, di mana Piali demen banget melukis wajah seseorang secara terbalik, tapi dengan dilihat dari pantulan kaca. Lukisan Piali benar-benar terlihat sangat mempesona. Sejak saat itu, kehidupan Zia dan Piali berubah drastis. Mereka kini tidaklah merasakan kehidupan yang susah, karena dari hasil pamerannya Salman itu, mereka telah berhasil menjadi orang yang sukses dengan kekayaan yang melimpah. Dan semua karya mereka dikenal di seluruh dunia. Dan Salman pun mengangkat mereka berdua sebagai anak angkatnya.